Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali khususan ila hadrati sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidz, bapak-bapak dan para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus yayasan dan masjid serta jamaah hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan peluang waktu pada kita, kekuatan untuk bisa melangkahkan dua kaki kita menuju tempat ini dalam rangka semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian daripada ibadah kita muzakarah dan musyawarah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal ashiru. Adapun adab tata krama yang ke-10. Ini bagi seorang yang alim. Ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadril imkani alladzi la yudirru bi nafsihi. Ada yang membaca la yadurru, ada yang membaca la yudirru. Kalau la yudirru itu karena diawali dengan ba, biqadril imkan. Kalau tidak ada baknya la yadurru.
Begitu jadinya. Ya terserah. Yang namanya kagak ada harokatnya. Harokatin aja sendiri. Ah, bisa ya? Harokatin sendiri. La yudirru bi nafsihi aw bi iyalihi alal wajhil mu'tadili minal qanaah. Ayata khallaqa, seorang alim hendaklah berakhlak bizuhdi fid dunya, dengan akhlak zuhud kepada dunia. Maksudnya bagaimana? Jangan kebangetan demen ama dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak mementingkan dunia, tetapi memangkas kecintaannya terhadap dunia. Jangan sampai berlebihan. Taruhlah dunia itu di kantong baju, akhirat itu di kantong hati. Kenapa? Jangan sampai terbalik. Kalau harta dunia ditaruh di dalam hati, itu yang berbahaya. Pulang dari mana-mana, mobilnya kotor. Belum sholat asar, padahal udah sore. Nyuci mobil dulu, ntar sholat belakangan. Itu kan namanya dunianya di dalam hati. Dan taruh di dalam kantong baju. Karena udah sore, mobil belakangan aja nyucinya. Yang penting sholat dulu, itu namanya akhirat dulu. Begitu. Ya begitu juga makan. Dan lain sebagainya. Ya ini berakhlak dengan berzuhud. Kalau zuhud itu berarti kan, kalau bahasa kita mah tapa. Tapa. Artinya tapa itu enggak makan, kagak minum. Tidak menghiraukan dunia. Artinya dipangkas kecintaan dunianya itu. Bukan yang enggak boleh. Artinya kan begini, kalau Allah sudah berikan rezeki kepada orang, memang bisa ditolak. Banyak orang kaya tapi dermawan, begitu. Sama ibadahnya nggak pernah ditinggalkan. Nah, itu namanya berakhlak bizuhdi fid dunya. Wa taqalluli minha biqadril imkani, dan menyedikitkan, artinya menyederhanakan. Ya, disederhanakan daripada dunia itu. Ya semampunya, jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu dikejar. Ada yang berangkat pagi, pulang malam, pergi kerja gelap, pulang gelap. Anaknya aja kagak pernah ketemu. Mau berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur, nggak sempet jadinya. Dia dekat sama anaknya. Jadi wa taqalluli minha biqadril imkani, menyedikitkan daripada dunia ya semampunya. Ya jangan banget dipaksakan. Alladzi la yadurru, boleh. Alladzi la yudirru bi nafsihi, yang tidak membahayakan untuk dirinya sendiri. Au bi iyalihi, dan juga tidak membahayakan keluarganya. Alal wajhil mu'tadili, atas jalan sederhana, sedengan, minal qanaati, daripada sifat menerima qanaah, gitu. Ya, jangan membahayakan diri, keluarga, gara-gara ngejar harta dunia, kaya kagak susah, jalan terus, kan begitu. Jadi harus banyak qanaah, sifat menerima, syukuri apa yang kita punya, ya, ikhtiar yang belum ada. Siapa tahu Allah berikan kecukupan buat kita. Wa aqallu darajatil alimi, dan paling rendahnya, maksudnya begitu. Derajat-derajat orang alim ini paling rendah, paling sedikit, paling tidak. Orang alim itu harus punya derajat begini nih. Ayastaqdzira, supaya dia menganggap kotor. Menganggap kotor at-ta'alluqa bid dunya, kalau bergantungan dengan
dunia itu paling sedikit, paling tidak, paling rendah orang alim itu harus beranggapan seperti itu. Kalau bergantungan kepada dunia itu kotor. Ini orang alim. Ini banyak dicontohkan kalau oleh ulama. Contohnya, kalaulah memang seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai mampir di kafe. Dia tahu kafe itu adalah campur baur laki perempuan. Ada yang memang pakaiannya rapat, ada yang tidak rapat, ada yang terbuka. Dia sengaja masuk ke situ. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma ngopi doang. Kalau ada orang yang lihat, itu anggapannya udah beda. Ya, udah nggak dipercaya tentang keilmuannya. Makanya ini harus hati-hati, bener, berat. Jadi orang alim tuh, jadi kiai itu berat. Jadi ulama itu berat. Ya, itu paling rendah derajat orang alim menganggap dunia ini adalah kotor, hina. Li'annahu, karena sesungguhnya orang alim itu a'lamu, lebih mengetahui bi khossatiha ini kerendahan daripada dunia, wa fitnatiha, dan fitnahnya dunia. Tahu kalau orang alim rendahnya dunia, fitnahnya dunia. Masya Allah, luar biasa, rebutan. Makanya banyak sering jadi korban gara-gara harta dunia. Wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya dunia. Wa kasrati ta'abiha, dan banyak capeknya, banyak lelahnya itu dunia. Jadi orang alim tuh kudu tahu itu kerendahan dunia, fitnahnya dunia, cepat hilangnya harta dunia, banyaknya capek ngurusin harta dunia. Insya Allah luar biasa. Bagaimana nggak mau capek? Lagi perusahaannya banyak. Dia punya warung aja juga udah repot banget. Ya. Fahuwa, maka adapun orang alim itu ahaku, lebih pantas gitu maksudnya. Lebih berhak, lebih pantas. Yang ada mil iltifati ilaiha, tidak menoleh kepada dan dunia, wal istighali bihumumiha, dan merasa sibuk dengan kesusahan dunia, dirasakan harta dunia susah, dia kerja berangkat gelap, pulang gelap, susah terus cari. Ya, komunikasi dengan keluarga saja jarang, apalagi sama orang lain. Paling ya sama koleganya saja, teman-teman kerjanya, sekantornya, dan lain sebagainya. Ya, dengan keluarganya itu akan jauh. Karena mikirin dunia. Jadi orang alim itu harus benar-benar memberikan keteladanan pada orang lain. Jadi keteladanannya inilah yang menjadi panutan, kebaikan-kebaikannya, kebagusan-kebagusannya, ya, amal-amalnya itu. Jadi kalau dia memberikan titik nilai yang tidak bagus saja, ditiru oleh orang lain, maka itu akan menjadi jelek. Waruya, dan diriwayatkan anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zaman qani'a wa zallaman tami'a. Ini kata Nabi. Ada yang membacanya az-zaman qana'a wa zallaman tama'a. Ya. Orang menjadi mulia karena punya sifat qanaah, nerima. Wazallaman toma'a atau tomi'a, dan menjadi rendah orang yang toma, punya sifat serakah, rakus.
ngarep-ngarep pemberian orang mulu. Kadang-kadang udah punya masih kurang, padahal yang lain belum kebagian. Ini mah orang yang udah punya tomak begini nih. Makanya tomak itu menghilangkan sifat malu. Ya, itu tomak menghilangkan sifat malu. Kalau gibah menghilangkan amal soleh. Kemarin itu pelajaran Naswaihul Ibad itu. Jadi menjadi mulia orang yang punya sifat qanaah. Selalu berterima kasih kepada Allah. Seberapa banyak pemberian yang Allah berikan, maka tetap ia syukuri. Kalaupun tidak diberikan, dia nerima apa adanya. Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalla man tama, dan menjadi rendahlah orang yang punya sifat tama, rakus. Wa ani Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lau ausa, ada yang membacanya lau usi, li'aqalil nasi surifa ila zuhadi. Lau ausa, seandainya berwasiat orang itu, seseorang, li'aqalin nasi, kepada manusia yang lebih berakal, surifa, maka ditasarufkan ila zuhadi, kepada orang yang ahli zuhud. Artinya kalaulah harta itu diserahkan kepada orang yang cerdas, pasti akan diberikan kepada ahli zuhud. Artinya kalau ahli zuhud, jelas manfaat dan faedah dari harta yang dia berikan itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sendiri tidak membutuhkan kecuali sekedar hajatnya. Falaita syi'ri man ahaqqa minal ulama'i biziyadatil aqli wa kamalihi. Falaita, maka barangkali, ya, syi'ri ini artinya tahu saya, barangkali saya tahu. Man ahaqqa, siapakah yang lebih berhak minal ulama'i, daripada ulama, biziyadatil akli wal kamali, yang tambah akalnya dan kemuliaan atau kesempurnaan akalnya. Siapa lagi kalau bukan ulama? Nah, yang lebih berhak, yang lebih pantas, dia punya kecerdasan akalnya. Banyak orang-orang yang cerdas akalnya, ilmunya banyak, dan akan menjadi jauh lebih mulia disertai dengan adab. Ya, ini bimbingan Hadratus Syekh ini begini. Jadi dengan akhlak, ilmu itu menjadi mulia. Ilmu tidak akan menjadi mulia, bisa jadi rendah karena tidak berakhlak. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkatalah Imam Yahya bin Mu'adz, lau kanatid dunya tibron yafna wal akhiratu khazapan yabqa. Lau kanatid dunya, jika sekiranya dunia itu adalah tibron, sebagai emas murni, yafna, ia akan rusak. Wal akhiratu, dan akhirat itu, khazapan, merupakan tanah keras. Kalau dibakar itu namanya apa? Yang kayak bata gitu. Itu tanah keras sudah namanya. Kalau bahasa Jawanya itu kreweng. Ya, kreweng. Bata ya, kayak batu bata ya. Keras, tapi apa di sini? Yabqa. Yabqa itu kekal. Walaupun tanah kering, tapi kekal. Lakana yang bagi lil akili, maka sebaiknya bagi orang yang berakal, izarul khazbi
al-baqi alat tabri alat tibri al-fani gitu ya. Sebaiknya bagi orang yang berakal isarul khazbi, yaitu mengutamakan tanah kering, begitu aja dah. Tanah keras yang dibakar itu tanah kering, al-baqi tetapi kekal. Ya, tidak akan punah, tidak akan rusak. Alat tibril fani, atas emas murni tapi rusak, hilang, panah. Fakaifa wad dunya khazabun fanin. Maka bagaimana dunia itu khazabun merupakan tanah kering yang rusak. Ya, jadi dunia ini adalah merupakan tanah kering yang rusak. Wal akhiratu tibrun bakin. Sedangkan akhirat adalah emas murni yang kekal abadi. Jangan dibalik, jangan ditukar. Makanya kayak seperti tadi, letakkanlah dunia ini di kantong baju, tapi akhirat taruh di kantong hati, artinya di dalam hati. Kadang-kadang orang kalau sudah dunianya di dalam hati, kemana-mana tuh yang terbayang, yang terpikir adalah harta bendanya. Mana-mana, di mana-mana yang terbayang dan terpikir itu harta bendanya. Wal akhiratu tibrun bakin, dan akhirat itu adalah merupakan emas yang murni. Wa hakikun liman alima annal mala matrukun liwarisin. Wa hakikun, dan sepantasnya, kalau bahasa kita itu begitu. Dan sepantasnya liman alima, bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang alim, orang yang punya ilmu, annal mala, bahwasanya harta benda itu matrukun, akan ditinggalkan, liwarisin, untuk ahli waris. Ya, kalau udah meninggal dunia, semua harta bendanya pasti akan jatuh kepada ahli warisnya. Wa musabun bihadisin, dan harta benda itu bisa terjadi kena musibah. Ya, bihadisin, dengan perkara yang baru. Artinya yang kadang-kadang tidak kita duga. Apa kebakaran, apa diambil orang. Apa mungkin kena gempa dan lain sebagainya. Itu namanya harta benda dunia. Ayakuna zuhduhu fiha aqwa min rabbatihi. Kiranya zuhudnya itu di dunia ini lebih kuat daripada cintanya orang itu ya kepada dunia. Jadi zuhudnya harus lebih kuat. Ya, zuhudnya harus lebih kuat daripada cintanya kepada dunia. Kita kadang-kadang kan kebingungan, nggak punya ini, nggak punya itu, buat persiapan besok apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Padahal rezeki semua makhluk sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan kita ini kurang percaya Allah itu memberikan rezeki kepada setiap makhluknya sesuai dengan ketentuannya. Seakan-akan seperti itu kita nggak yakin. Makanya kadang-kadang sholat kita terlambat. Hal-hal yang perlu kita tinggalkan karena gara-gara ngejar dunia, begitu. Wa tarkuhu aksaro min talabihi wa ayyakuna tarkuhu aksaro min talabihi.
Dan orang itu meninggalkan lebih banyak daripada mencarinya. Artinya dunia itu lebih baik, lebih banyak ditinggalkan daripada nyarinya. Kalau memang Allah sudah tentukan rezekinya sekian, ya tidak akan berlebihan, tidak akan lebih, dan juga tidak akan kurang. Makanya jangan sampai gara-gara rezeki berbagai ibadah kita abaikan, kita tinggalkan. Itu bahaya. Allah akan jadikan siksaannya akan menjadi lebih berat dunia dan akhirat. Kita udah susah di dunia, ditambahin susah lagi. Di akhirat begitu juga, udah susah ditambahin susah lagi. Gara-gara kita mementingkan rezeki, mengutamakan rezeki, mengebelakangkan ibadah. Udah ya, suaranya nih rasanya udah hampir. Ya mudah-mudahan nasihat ini akan masuk dalam hati kita dan bisa kita laksanakan walaupun sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna 'ilman naf'uhu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wafta alaina wa rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub alaina alaina warhamna ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.